kelihatan saya. Ya. Ambu, ini awal mulanya gimana sih Ambu? Bisa ceritain ya, kalau misalkan kok tiba-tiba Ambu pengen membuka yayasan ini, gitu, pengen membuka, kenapa mesti membuka yayasan kanker? Atau ada apa di balik itu semua? Apa ada pengalaman hidup Ambu yang membuat hati Ambu tergerak untuk melakukan mendirikan yayasan ini? Baik, akan Amu perjelas ya. Dulu sewaktu Amu berjuang untuk anak gitu ya, kemoterapi selama bertahun-tahun, di situ Amu merasakan pahit pedihnya seorang Amu berjuang untuk anak dan tidak pernah pulang-pulang selama 2,5 tahun pulang-pulang bawa jasad. Itulah sehari-harinya itu harus merasakan kekurangan makan, kekurangan obat-obatan, anak pengen susu gitu ya. Di situ merasakan pahit pedihnya seorang saya berjuang untuk anak yang akhirnya sampai memutuskan untuk kontrak dan menetap di Bandung karena kemoterapi itu harus 1 minggu sekali kemonya. Dan kenapa Amu mendirikan ini gitu ya, yaitu yang tadi saya bilang, inilah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada anak yang telah Allah ambil. Allah mengambil anak Amu satu, ternyata Allah berikan beratus-ratus anak supaya Amu urus sampai hari ini gitu. Ambu bisa ceritain ya kenangan keindahan bersama Ambu, kemudian apa sih keinginannya yang sampai sekarang Ambu masih belum bisa mengabulkan keinginannya dia, karena dulu mungkin Ambu punya keterbatasan dari materi, atau bisa dijelaskan Ambu? Baik, sampai sekarang masih teringat gitulah ya, dimana dulu anak saya pengen kayak mainan gitu ya, karena di rumah sakit itu orang pada beli mainan, pada beli makanan yang enak-enak gitu ya, karena di situ saya tidak bisa membelikannya karena memang saya keterbatasan dengan ekonomi gitu ya. Selama berjuang saya ngerasain pahit pedihnya seperti apa. Selama berjuang anak saya minta mainan, nggak pernah saya kasih karena memang saya nggak ada. Selama berjuang saya pernah kelaparan, kan memang saya tidak pernah makan uang. Saya merasakan itu semua selama 2,5 tahun saya berjuang. Saya memperjuangkan anak saya. Selama 2,5 tahun saya tidak pulang-pulang. Pulang-pulang saya membawa jasad anak saya ke Garut. Itu pun bingung dari mana untuk membayar ambulannya. Sakit. Kenangan yang tidak pernah saya lupakan sampai kapanpun selama saya merawat anak saya. Dimana saya jauh dari keluarga gitu, dimana nggak punya uang sama sekali gitu ya. Di situ saya merasa sedih, merasa sakit gitu ya, dan akhirnya saya selalu menangis gitu ya. Ya Allah, sampai kapan perjuangan saya ini berakhir gitu ya. Kenangan yang indah banyak, kenangan yang pahit banyak gitu ya, sehingga Amu saat ini gitu ya memberikan apapun gitu yang pasien mau, yang pasien inginkan, itu untuk mengenang anak saya yang telah di surga. Apa Ambu yang keinginan anak Ambu yang sampai saat ini merasa menyesal ya, karena belum bisa mengabulkan keinginan anak Ambu, sehingga mungkin dari sana kan timbul motivasi untuk mendirikan rumah kalian. Dulu anak saya pengen mainan robot, dulu pengen anak saya pengen mainan kayak TV portable gitu. Pas ada rezeki saya beli gitu ya untuk anak saya bilang, mama simpan saja buat nanti. Dia nggak mau pakai karena cairannya udah ke otak hingga dia lupa ingatan, masuk UGD.
hingga nggak sadar diri dan akhirnya itu teringat itu di mana anak saya pengen makan ikan, pengen makan ayam. Itu semua saya tidak dapatkan karena memang saya tidak punya uang gitu. Apalagi banyak makanan gitu yang enak, mainan. Itu memang saya sama keterbatasan yang akhirnya saya tidak pernah bermimpi kalau saya akan mendirikan rumah pejuang kanker ambu ini dan saya mengurus ratusan pasien. Itu tidak pernah bermimpi sebenarnya gitu ya. Yang saya selalu berkata di dalam hati saya, janganlah sampai gitu ya kealaman lagi oleh saya orang-orang yang sedang berjuang untuk sembuh. Awalnya ada kesulitan apa pas awal mula untuk mendirikan? Kita berdoa dulu yuk. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Rumah pejuang kanker ambu ini didirikan gitu ya, berkat orang-orang yang peduli dan mereka melihat mungkin kebutuhan ambu kesehatan. Ada salah satu orang yang dia sudah mau buka rumah sini aja gitu. Nanti saya yang biayain untuk sewa rumahnya dan saya akan merekrut sahabat-sahabat saya katanya untuk operasional sehari-hari. Nah, alhamdulillah dari situ sampai sekarang datang silih berganti orang-orang baik, orang-orang yang peduli gitu ya, untuk bisa meringankan beban seluruh pasien dan membantu ambu. Melihat pasien sendiri, apakah kamu merasakan bahwa kamu menganggap itu Karena makan yang banyak. atau gimana, apa yang kamu rasakan ketika melihat pasien-pasien yang sama penderitaannya? Mereka udah saya anggap anak saya sendiri. Kenapa saya di sini 24 jam ya? Saya ingin melihat progres perbaikan anak-anak, kemonya seperti apa, keluhannya apa gitu ya. Orang tuanya seperti apa gitu. Terus orang tuanya pun harus kamu arahkan seperti apa gitu ya. Apalagi anak-anak ya, kamu tidak akan pernah untuk gitu ya membentak atau mencubit sampai detik ini. Alhamdulillah belum pernah gitu ya. Mereka adalah anak saya yang telah di surga, inilah gantinya gitu. Ada nggak Bu punya kenangan dengan pasien atau misalkan yang bisa dikatakan dengan mirip anak ambu sehingga pasien itu benar-benar apa ya, ketika misalkan dia tidak lagi tinggal di sini sangat teringat terus gitu buat ambu? Di sini banyak sekali pasien yang memang penyakitnya sama dengan anak ambu, namanya juga sama dengan anak ambu gitu ya. Setelah meninggal penuh banget kenangan yang memang sangat sakit sampai sekarang gitu, yang selalu kamu ingat gitu, bagaimana dia tertawa, bercanda, dan bagaimana dia memanggil ambu gitu. Itu selalu teringat sampai detik ini. Bisa diceritain tentang pasien ini, dari manakah dia, kemudian ada berapa orang pasien dewasa? Baik, karena mau ceritakan dari tahun 2012 sampai detik ini pasien yang kamu urus lebih dari 700. Kebanyakannya memang diberikan yang terbaik selama 12 tahun ini. Hampir 1 minggu sekali atau hampir 2 hari sekali pasien anak atau pasien dewasa yang diberikan yang terbaik, yaitu meninggal. Kamu harus merapikan pakaiannya, kamu harus membawa ambulan ke rumah sakit, dan kamu memberangkatkan jenazahnya itu, dan alhamdulillah dengan santunan. Ada nggak kesulitan apa dalam mengelola rumah pejuang kanker ini? Alhamdulillah untuk kesulitan ada gitu ya, dan untuk kemudahan pun sangat ada gitu lah ya. Karena
Mas.